semuanya, perkenalkan nama aku Evaunia dari kelas 4D. Di video ini aku mau sharing hasil evaluasi tengah semester mata kuliah manajemen kelas dengan dosen pengampu Ibu Prof. Yuyun Elizabeth Patras MPD. Di sini aku akan membahas 3 poin utama, yaitu disiplin siswa, lingkungan belajar, dan pendekatan manajemen kelas dengan gambaran situasi yang sering terjadi di sekolah dasar. Kita mulai dari soal pertama, yaitu tentang disiplin siswa. Dalam sebuah pembelajaran di kelas 4 SD, guru sedang menjelaskan sebuah materi di dalam kelas. Di bagian belakang ada 2 siswa yang mulai bercanda sampai tertawa sendiri. Awalnya sih pelan, tapi lama-lama mengganggu suasana di dalam kelas. Guru kemudian menghentikan penjelasan dan langsung menyuruh kedua siswa tersebut maju ke depan dan berdiri. Saat itu, kelas langsung menjadi diam. Namun, setelah beberapa menit, mulai terdengar siswa yang berbicara. Dari situ, mulai terlihat bahwa hukuman yang diberikan hanya membuat siswa tenang sementara. Kalau dianalisis, sebenarnya masalahnya bukan ada pada siswa yang ramai, tetapi juga pada cara guru merespon. Siswa yang berbicara kemungkinan kurang terlibat dalam pembelajaran atau merasa bosan. Sementara itu, guru langsung menggunakan hukuman terhadap siswa tanpa membangun kesadaran. Bahkan dalam situasi lain, saat pembelajaran telah selesai, siswa yang dihukum kembali bercanda seperti semula. Ini menunjukkan bahwa perilaku tersebut belum benar-benar merubah. Jadi, bisa disimpulkan, disiplin itu harusnya dibangun melalui pembinaan, bukan hukuman. Lanjut ke soal kedua tentang lingkungan belajar. Dalam sebuah kelas SD, kondisi ruangannya kurang tertata. Meja dan kursi kurang tersusun rapi, ada yang maju sendiri, ada yang ke belakang. Pencahayaannya juga kurang karena sebagian jendela tertutup. Saat pembelajaran berlangsung, siswa terlihat tidak fokus. Ada yang berpindah tempat duduk, ada yang ngobrol, bahkan ada yang meletakkan kepala ke meja. Guru harus berulang kali mengingatkan, tapi suasana kelas tetap susah dikendalikan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan belajar sangat mempengaruhi perilaku siswa. Ketika lingkungan tidak nyaman, siswa pun sulit untuk fokus. Setelah dilakukan perubahan, seperti menata ulang meja dan kursi, membuka jendela agar cahaya masuk, dan menambahkan hasil karya siswa di dinding kelas, suasana pun mulai berubah. Siswa menjadi lebih tenang, fokus, dan mulai memperhatikan penjelasan yang guru sampaikan. Bahkan saat diberikan beberapa pertanyaan, beberapa siswa mulai berani untuk menjawab. Dari situ kita belajar, di situ terlihat bahwa lingkungan belajar yang baik dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Lanjut ke soal ketiga tentang pendekatan pembelajaran manajemen kelas. Dalam suatu pembelajaran, guru menetapkan aturan secara sepihak, seperti tidak boleh berbicara sama sekali selama pembelajaran berlangsung. Suasana kelas memang terlihat sangat tenang, tapi juga terasa tegang. Ketika guru memberikan pertanyaan, hanya sedikit siswa yang berani menjawab. Beberapa siswa terlihat ragu untuk berbicara, bahkan memilih diam meskipun belum memahami materi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan itu ialah pendekatan otoriter. Beda dengan situasi lain ketika guru mengajak siswa untuk membuat kesepakatan kelas bersama. Nah, di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat mengenai aturan yang perlu diterapkan di dalam kelas. Siswa menyampaikan ide seperti mengangkat tangan sebelum bertanya, saling menghargai teman. Aturan tersebut kemudian ditulis dan disepakati secara bersama. Selain itu, suasana kelas juga terasa lebih nyaman dan tidak tegang tapi tetap tertib karena siswa merasa memiliki aturan tersebut. Nah, di sini ada contoh implementasi yang terlihat perubahannya. Dalam kelas 4 SD, siswa yang awalnya cenderung pasif mulai berubah setelah guru menerapkan pendekatan demokratis. Saat ada siswa yang melanggar, guru tidak langsung memberikan hukuman, tapi guru hanya mengingatkan dengan mengacu pada kesepakatan yang telah dibuat bersama. Jadi, siswa pun lebih memahami dan menerima. Nah, dalam beberapa pertemuan, siswa mulai lebih berani berbicara, lebih aktif, dan lebih menghargai sesuatu satu sama lain. Oke, sebagai kesimpulan dari keseluruhan rangkuman ini dapat disimpulkan bahwa manajemen kelas tidak hanya tentang mengatur siswa agar tetap tertib, tetapi lebih kepada bagaimana guru membangun disiplin yang berasal dari kesadaran, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, dan memilih pendekatan yang tepat. Jadi, ketiga hal tersebut berjalan dengan baik, maka suasana kelas akan lebih kondusif dan pembelajaran menjadi lebih efektif.
Sekian cerita yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.